Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Ya, silakan Dani. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Sebelum kita mulai ke yang selanjutnya, Bapak ingatkan terlebih dahulu agar nanti jangan lupa kalian mengisikan ya daftar hadir hari ini melalui Google formulir yang sudah Bapak sediakan. Nah, jadi ini yang paling penting, tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi selanjutnya Bapak ingin menanyakan, apakah kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Mungkin Masih, ada, Pak. Apa materinya? Tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ya, bagus. Nah, jadi di sini Bapak menampilkan satu gambar. Kalian tahu tidak? Hal mudah dipersusah, Pak. Ya, yang mudah dibuat susah. Nah, jadi baiklah, siswa-siswi sekalian, kita akan masuk pada materi kita hari ini, yaitu membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Jadi dalam materi kita nanti kita akan membagi submaterinya menjadi dua submateri. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita bisa menghargai nilai-nilai. Yang pertama itu nilai ketuhanan. Nah, yang kedua itu tujuannya itu memahami materi membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia dengan baik dan cermat. Yang terakhir itu kita menyajikan atau nanti kalian akan mendemonstrasikan. Kita lanjutkan ke materinya. Jadi materinya kita di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Subnya itu pentingnya kehidupan yang demokratis. Nah, jadi Bapak akan tampilkan satu gambar. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Kira-kira ini bentuk gambar apa? Gambar orang sedang musyawarah, Pak. Orang sedang mengikuti rapat atau sedang bermusyawarah. Menurut kalian, apakah dengan bermusyawarah itu sudah mencerminkan sebuah demokrasi? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa sudah dikatakan itu sebuah demokrasi? Karena saling menghargai pendapat, Pak. Nah, karena sudah saling menghargai pendapat. Ada yang masih ingat nilai-nilai apa saja yang ada dalam demokrasi? Pak. Ya, silakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam gambar tersebut adalah yang pertama nilai kebersamaan, yang kedua nilai musyawarah, dan yang ketiga nilai toleransi. Ya, bagus. Nah, jadi Bapak akan menampilkan satu buah video. Ya, silakan diperhatikan videonya. Diamati, disimak. Ya, silakan. Jadi, menurut pendapat kalian, apakah video itu layak dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau bentuk demokrasi dalam keluarga? Ada yang bisa menjawab? Ada, Pak. Ya, silakan. Dari video tersebut mencerminkan bahwa
kita menjaga kebersamaan, mencegah pertengkaran, dan saling menghormati, Pak. Jadi sampai di sini dulu mengenai dengan video. Menjelaskan sedikit mengenai pentingnya kehidupan demokrasi. Jadi kalian sudah memahami betapa pentingnya kehidupan yang demokrasi. Kan kalian pahami dulu gambarnya. Yang lain? Gambar guru sedang berdiskusi dengan murid. Kita akan melakukan diskusi. Kita mempelajari materi kita hari ini. Jadi kelompok satu nanti akan membahas perilaku demokrasi dalam lingkungan akan membahas perilaku demokrasi dalam lingkungan sekolah, dan kelompok 3 akan membahas perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku demokrasi dalam lingkungan keluarga. 1. Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukan. 2. Membiasakan mengatasi masalah dengan musyawarah. Sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya? Untuk menanyakan. Baiklah, saya akan mencoba bertanya. Agar demokrasi dapat ditegakkan dalam keluarga, bagaimana peran orang tua dalam menyikapi masalah yang ditimbul dalam keluarga? Contohnya, seorang adik bertengkar dengan kakaknya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Peran orang tua dalam menyikapi masalah yang terdapat di dalam keluarga, maka orang tua harus mendamaikan keduanya dengan cara memberi nasihat agar kejadian tersebut tidak berulang lagi. Jadi Bapak persilakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku demokrasi dalam lingkungan sekolah. 1. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan OSIS. 2. Berani mengajukan saran dalam forum rapat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah pemilihan OSIS melakukan persahabatan dengan sekolah lain dapat disebut dengan bentuk demokrasi? Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pemilihan OSIS melakukan persahabatan dengan sekolah lain merupakan salah satu bentuk demokrasi karena dengan adanya pengurus OSIS, maka program yang direncanakan dan dilakukan oleh OSIS juga dapat membantu jalannya program sekolah. Yang selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Perilaku demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat. 2. Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama dengan masyarakat. 3. Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan kepala desa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, lanjut. Sebagai anggota masyarakat, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar demokrasi di lingkungan kita dapat terwujud? Sekian, terima kasih. Kami akan menjawab kelompok 3. Agar demokrasi dapat terwujud di lingkungan kita sebagai masyarakat, tentu harus melakukan hal-hal seperti mematuhi aturan yang ada, segala kegiatan yang ada di kampung, terima segala perbedaan dan pendapat. Hanya sekian dari
Dari hasil diskusi tadi, mungkin ada yang ingin menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan presentasi dari semua kelompok. Kesimpulan yang dapat kita petik adalah dari pemaparan hasil kerja kelompok tentang materi membangun kehidupan yang demokrasi, kita dapat menyimpulkan bahawa pelaksanaan demokrasi sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama demokrasi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kehidupan demokrasi, kita dituntut untuk lebih menghargai nilai-nilai seperti nilai kebersamaan, nilai kebebasan berpendapat, nilai kebersamaan hak di muka hukum, dan nilai keadilan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, dari hasil kesimpulan tadi Bapak akan menambahkan sedikit apa yang sudah kalian diskusikan tadi, bahwa karena dalam berdiskusi itu kadang-kadang kita lupa hal-hal yang harus kita lakukan. Maka Bapak ingin menyampaikan sedikit. Dalam kehidupan demokrasi kita dituntut untuk lebih menghargai nilai-nilai. Nah, itu intinya. Seperti kita menghargai nilai-nilai kebersamaan, menghargai nilai-nilai kebebasan dalam berpendapat, menghargai nilai-nilai persamaan hak di muka hukum. Dan kita tentu menghargai nilai-nilai keadilan agar demokrasi dapat terwujud baik di sekolah, di masyarakat, di rumah, bahkan di negara kita Indonesia yang sangat kita cintai ini. Jadi demikianlah pemaparan materi dari kalian hari ini Bapak cukupkan, dan kesimpulan tadi memperkuat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi selanjutnya Bapak ingin mengingatkan kepada kalian agar nanti jangan lupa mengisi tugas yang sudah Bapak sediakan di LKPD-nya ya, melalui Google Classroom. Jadi selanjutnya Bapak ingin sedikit memberi nasihat kepada kalian sebelum pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Berilmulah kepada padi, karena padi itu semakin berisi maka dia akan semakin menunduk. Yang artinya semakin kita merasa mampu, maka kita harus bisa merasa berguna bagi orang lain. Untuk pertemuan kita minggu depan, materi pembahasan kita minggu depan yaitu pelaksanaan hukum di Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh salah seorang teman kalian. Dani, silakan memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa kita hari ini, maka berakhir pula pembelajaran kita. Maka Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.